Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Irfan Aditya Dharma, dosen dari program studi Teknik Mesin Universitas Islam Indonesia. Perkenalkan, dalam kesempatan kali ini, untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada poin unsur pengajaran dalam untuk salah satu kelengkapan dalam proses sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2021. Berikut alur penyajian terkait dengan video pengajaran PDD UKT-PT. Yang pertama adalah profil singkat dari saya pribadi. Kemudian yang kedua adalah penjelasan tentang salah satu mata kuliah pokok yang diampu, yang di dalamnya berisi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, sistem pembelajaran, proses pembelajaran, yang berisi rincian aktivitas, kemudian metode pembelajaran yang digunakan, kemudian sistem penilaian dan evaluasi mata kuliah, dan yang terakhir, pengalaman pembelajaran dan referensi. Kemudian, konten yang ketiga adalah cuplikan rekaman kegiatan pembelajaran salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu. Pertama, profil singkat dari saya pribadi. Latar belakang pendidikan formal, S1 dan S2 saya lulus dari Departemen Teknik Mesin dan Industri, Program Studi Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada. Dengan bidang keahlian saya adalah teknologi separasi dan juga mekanika fluida. Kemudian saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan S3 saya masih di Department of Mechanical Engineering Teknik Mesin di Graduate School of Science and Engineering, Chiba University, Jepang. Dengan bidang riset saya terkait dengan teknik biomedis dan juga aplikasi computational fluid dynamics. Jadi penggabungan antara teknik biomedis dan computational fluid dynamics yang diaplikasikan untuk terkait penyakit limpa. Kemudian tahun 2021 saya baru saja menyelesaikan studi S3 saya di awal Oktober kemarin, sehingga kurang lebih sekitar 2 minggu saya baru kembali lagi ke Jogja dan status saya diaktifkan kembali di Universitas Islam Indonesia. Namun status keaktifan di Dikti maupun di Sister masih dalam proses, sehingga statusnya masih tugas belajar. Kemudian mata kuliah pokok yang saya ampu yaitu adalah Teknik Termofluida 1, 2, dan 3. Masuk ke penjelasan tentang mata kuliah pokok yang saya ampu. Dalam hal ini saya mengambil Teknik Termofluida 2 sebagai salah satu mata kuliah yang akan saya jabarkan kali ini sesuai dengan RPS atau rancangan pembelajaran semester. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Berikut adalah identitas mata kuliah, yaitu Teknik Termofluida 2. Termofluida ini menggabungkan basic-basic dari termodinamika, mekanika fluida, dan juga perbinaan panas. Kemudian Fakultas Teknologi Industri dengan kode STM 505. Bobot SKS adalah 4 SKS, diberikan di semester kelima. Kemudian metode penyampaiannya adalah daring dan luring, namun dalam kondisi pandemi ini murni hanya menggunakan daring. Kemudian dosen pengampu adalah saya sendiri, dengan prasyarat adalah Teknik Termofluida 1 dan juga fisika.
Nah, yang kedua adalah capaian pembelajaran dari mata kuliah Teknik Termofluida 2. Untuk kode capaian pembelajaran lulusan, ada 3 CPL yang didefinisikan, yaitu KK03, KU04, dan KK04. Detail rumusan CPL yang ada di Prodi Teknik Mesin ini dapat diakses di website Teknik Mesin UII di bawah ini. Kemudian dari 3 buah CPL ini diturunkan menjadi 5 buah capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK 1 sampai dengan CPMK 5. CPMK 1 rumusannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja alat ukur terkait aliran fluida. Kemudian diturunkan menjadi satu sub CPMK 01A, yaitu mahasiswa mampu memilih alat ukur fluida dalam sebuah studi kasus. Kemudian CPMK 02, mahasiswa mampu memodelkan dan menyelesaikan permasalahan yang melibatkan momentum moment dan momentum impuls. Kemudian CPMK 03, memodelkan dan menyelesaikan masalah aliran serta konveksi pada aliran internal dan eksternal. CPMK yang keempat, memodelkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah konduksi 1 dimensi dan 2 dimensi aliran tunak menggunakan metode numerik. Yang terakhir, CPMK 05, dengan rumusan menyelesaikan perhitungan sizing dan rating untuk piranti alat penukar galon. Yang berikutnya adalah sistem pembelajaran. Jumlah pertemuan adalah 28 kali tatap muka. Untuk kondisi pandemi, keseluruhan dilaksanakan dengan daring. Kemudian beban waktu pembelajaran adalah 2 kali 2 SKS. Sehingga yang tadinya 4 KS dibagi menjadi 2 kali 2 SKS, sehingga nanti total ada 4 kali 50 menit tatap muka terjadwal, 4 kali 50 menit belajar mandiri, 4 kali 50 menit kegiatan atau tugas terstruktur. Sehingga dalam 1 minggu akan ada 2 kali 2 SKS tatap muka terjadwal. Kemudian ujian tengah semester UTS dilaksanakan di antara pertemuan 7 dan 8, ujian akhir semester dilaksanakan setelah pertemuan ke-28. Kemudian media pembelajaran, saya menggunakan Zoom ataupun Google Meet sebagai sesi sinkron. Kemudian untuk asinkronnya atau e-learning, di sini saya menggunakan Google Classroom. Yang berikutnya adalah proses pembelajaran. Di sini mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 28 tadi itu akan dijabarkan detail CPMK yang harus dicapai oleh mahasiswa. Kemudian di CPMK 04 terkait konduksi kemudian diturunkan menjadi beberapa bahan kajian pokok, yaitu mulai dari pendahuluan terkait metode perbinaan panas, kemudian terkait konduksi juga. Kemudian di sini ada detail tahapan pembelajarannya. Untuk pertemuan pertama, mahasiswa melakukan penjelasan dosen. Di sini tentang orientasi mata kuliah, peraturan kuliah, silabus RPS dan lain sebagainya. Kemudian untuk pertemuan kedua, sebagai contoh di sini, detail untuk seluruh pertemuan ada di RPS yang telah saya upload. Dosen menjelaskan mengenai kondisi dan aplikasinya. Untuk pelaksanaan adalah 1 jam 40 menit. Dan kemudian referensi yang kami gunakan untuk tiap-tiap pertemuannya. Detail referensinya ini akan saya jabarkan kemudian. Kemudian metode pembelajarannya ini adalah blended, sehingga saya menggabungkan yang pertama dengan ceramah, kemudian ada diskusi tanya jawab. Kemudian saya juga menggunakan problem based learning, di mana saya memberikan beberapa studi kasus, kemudian nanti secara bersama-sama studi kasus tersebut diselesaikan oleh mahasiswa dengan arahan dosen, kemudian reverse engineering, dan yang terakhir adalah pakem pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, diharapkan nanti interaksi antara dosen dan mahasiswa dengan pembelajaran blend ini akan lebih aktif. Kemudian saya juga membuka diskusi, interaksi melalui
Google Classroom untuk asinkron, jadi di situ nanti mahasiswa bisa memberikan komentar, pertanyaan, kemudian juga diskusi selalu dilakukan di sesi Zoom atau sinkron. Jadi untuk asinkron video pembelajaran saya upload melalui Google Classroom, kemudian di Zoom akan dimaksimalkan untuk terkait feedback dan lain sebagainya dari mahasiswa. Kemudian contoh ini di pertemuan 11 dan 12 ada CPMK 1 dan 2 yang harus dicapai oleh mahasiswa. Kemudian bahan kajiannya adalah tutur fluida, kemudian CPMK 02 salah satunya ada analisis momentum, aliran fluida, kemudian tahapan pembelajaran untuk alat tutur fluida ada presentasi, tugas kelompok, kemudian ada diskusi. Kemudian di pertemuan 25 dan 26 ini ada CPMK 03 terkait konveksi natural bahan kajiannya, kemudian pertemuan 26 CPMK 05 masuk ke alat penukar kalor di sini, sehingga nanti bahan kajiannya adalah tipe alat penukar kalor, kemudian perhitungan overall heat transfer coefficient Joule factor. Kemudian di sini yang bagian kanan adalah referensi yang saya gunakan. Berikutnya adalah sistem penilaian dan evaluasi mata kuliah. Untuk CPK 01, indikatornya adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja alat ukur fluida dengan benar dan jelas. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu memilih alat ukur fluida yang sesuai dalam studi kasus. Jadi saya memberikan sebuah studi kasus, di situ mahasiswa mencoba untuk memilih alat ukur fluida yang sesuai dengan studi kasus yang ada. Kemudian CPMK 02 itu mahasiswa mampu menyusun model persamaan matematika dari permasalahan yang melibatkan momentum momen dan momentum impuls dengan benar, lengkap, dan jelas serta mampu menyelesaikannya. Sehingga nanti di sini ada rubrik penilaiannya. Nilai akan tinggi ketika mahasiswa mampu menyelesaikan masalah momentum dengan benar, lengkap, dan jelas serta mampu menyelesaikan. Sehingga nanti itu ada rubrik di mana saja nanti poin-poin penilaiannya. Kemudian untuk pengukuran asesmen untuk CPK 02 ini dilakukan dengan tugas, kuis, dan juga UTS dengan pembobotan 25% dari total keseluruhan CPMK di mata kuliah. Nanti untuk penilaiannya adalah per CPMK itu saya nilai, kemudian keseluruhan untuk seluruh mata kuliah yaitu penggabungan dari seluruh CPMK dikalikan dengan bobotnya. Sehingga penilaian total untuk satu mata kuliah dihitung dengan cara semua CPMK atau sub CPMK ini diberikan skor 0 sampai 4, kemudian dikalikan dengan bobotnya. Sehingga sistem penilaian yang digunakan sebagai evaluasi mulai dari A sampai E ini didefinisikan sebagai berikut. Nah, kemudian setiap CPMK atau sub CPMK itu dinilai pada skala 0 sampai 4. Untuk bisa lulus di tiap CPMK atau mahasiswa dinyatakan mampu mencapai capaian pembelajaran mata kuliah, itu mahasiswa harus meraih nilai minimal 2 untuk tiap CPMK. Jika belum memenuhi, mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan ujian atau penugasan perbaikan pada CPMK atau sub CPMK terkait. Sehingga nanti selain nilai total yang diukur dari total CPMK dikalikan bobot tadi, tiap CPMK itu di prodi teknik mesin mahasiswa harus meraih nilai minimal 2. Jika belum memenuhi, mahasiswa diberikan kesempatan tadi ya untuk melakukan remediasi atau penugasan perbaikan hanya untuk CPMK yang belum lulus. Berikut adalah pengalaman pembelajaran. Mahasiswa mendapatkan pengalaman pembelajaran melalui baik itu latihan soal, studi kasus, diskusi kelompok, tugas, dan kuis. Kemudian daftar referensi, ada 4 referensi dari Cengel dan kawan-kawan itu terkait thermodynamics, fluid mechanics, heat and mass transfer, dan juga thermal fluid science. Ya, berikut adalah cuplikan rekaman kegiatan pembelajaran untuk mata kuliah teknik termofluida 2
Di sini saya mengambil pertemuan ke-7 terkait dengan materi konduksi satu dimensi, kondisi tunak, dan ini dilakukan melalui media Zoom. Kan kemarin finite difference formulation ya, persamaan-persamaan itu, dan kita coba selesaikan menggunakan Excel ya. Oke. Jadi sebagai contoh di sini, misalnya saya mempunyai satu bar panjang di sini ya, bentuknya seperti ini. Kemudian sebagai contoh misalnya ini misalnya ini fin ya. Fin di baik itu fin di apa atau heatsink ya yang ada di CPU ataupun mungkin di engine itu. Kemudian di sebelah kanan ini misalnya bersinggungan dengan engine ya. Ini temperaturnya ketutupan T sama dengan 1600 derajat Celcius. Nah, fin ini tujuannya adalah untuk membuang panas yang ada di sebelah kanan ini 1600 Celcius. Kemudian fin ini bersinggungan dengan lingkungan. Sehingga nanti di sini konsep dasarnya adalah karena ini material, berarti di dalam sini ada konduksi. Sini ada konduksi. Dari sebelah kanan sini ke sana ada kiri. Kemudian di bagian kiri atau saya sebut misalnya di sini koordinatnya mulai dari kanan ini. Koordinat X. Kemudian di bagian kiri ini boundary condition 1, BC1 ya. Ini kontaknya dengan temperatur. Kemudian di boundary condition 2 yang sebelah kiri. Ini ada perubahan dari konduksi ke konveksi ya. Sehingga nanti yang di sebelah kiri ini merupakan finite difference formulation ya. Ini formulation untuk boundary condition 2 ini ya. Nah, sehingga nanti kalau ini saya bagi menjadi misalnya 10 titik ya. Ini tadi saya gambarkan lagi. Maka nanti titik 0 ini akan bersinggungan dengan lingkungan. Kita asumsikan bahwa kondisinya adalah steady yang pertama. Yang kedua, tidak ada perubahan temperatur ke arah sumbu Y. Sehingga nanti konduksi itu hanya terjadi di arah sumbu X ya. Sehingga nanti hanya 1D ke arah sumbu X di sini. Yang asumsi yang kedua. Yang ketiga, nilai dari koefisien konveksi atau H dengan konduktivitas termal di sini adalah konstan ya. Merupakan fungsi temperatur. Nah, sehingga nanti finite difference formulation untuk boundary condition 2 berarti nanti Q0 Q di titik 0 nah, sehingga nanti konveksi itu adalah H koefisien konveksi ya, di sini saya tuliskan. Kemudian yang ditanyakan adalah yang pertama adalah finite difference formulation ya. Yang kedua adalah distribusi temperatur di tiap zona. Sehingga nanti finite difference formulation yang pertama itu adalah ini sebelah kanan ini untuk boundary condition 2 ya, di boundary condition 2 di sini. Nah, untuk elemennya ini untuk yang elemen ini yang ini untuk elemennya. Ini untuk yang
boundary condition 2. Node 0 ya. Maka node 0 di sini bersinggungan dengan boundary condition 2. Nah, maka di sini finite difference-nya adalah T0 sama dengan K theta peringga plus K dibagi delta X kali T1 H plus K per delta X. Nah, kemudian di node yang 1, node 1, maka kita menggunakan finite difference formulation yang elemen. Kita menggunakan yang ini, Tx sama dengan Tx-1 plus Tx plus 1 per 2. Sehingga nanti di sini T1, 1 ya, X-nya 1 ya, atau M-nya 1 di sini. X sama M sama aja, intinya adalah di sini adalah nomor node-nya ya. Maka ini kalau X-nya 1, berarti di sini 1 dikurang 1, maka di sini T0. Ditambah X plus 1 berarti T2 per 2. Nah, sehingga nanti kalau ini saya ubah menjadi persamaan aljabar di sini, maka kemudian yang T2 di sini 2T1 ini ke ruas kiri ya. Kemudian T0-nya, T2-nya saya pindah ke kanan. Minus ya. Minus T0 minus T2 sama dengan 0. Di sini saya tuliskan distribusi temperatur sepanjang sumbu X, Tx. Kemudian ini untuk node-nya ya, node ke 0. Nah, silakan bisa dituliskan seperti ini. Jadi finite difference-nya ada 2 ya, yang ini dan juga yang ini. Yang ini adalah untuk boundary condition 2. Ini untuk di dalam elemennya. Sedangkan di boundary condition 1 tidak ada finite difference karena sudah terdefinisi bahwa T10 di sini ini sama dengan 1600. Nah, sehingga nanti kita akan memasukkan persamaan yang ini itu ke dalam node 0. Maka ini hanya 5 dikali theta hingga ini ya. Kemudian ditambah K-nya di sini dikali T1. T1-nya kan ini ya. Berarti T1 ini ada di kolom F26. F26. Ini tidak lanjut. Saya kalikan dibagi dengan delta X. Delta X-nya di sini adalah 0,01. Oke ya, ini yang atas. Kemudian ini dibagi dengan H lagi ditambah K ditambah K dibagi delta X lagi. Oke. Jadi ini adalah
kita sudah memasukkan finite difference formulation di sini untuk T0 ke dalam kolom T0 di sini, E26. Kemudian untuk T1 di sini, T1, maka kita menggunakan finite difference formulation yang node 1, yaitu adalah T0 ditambah T2 dibagi 2. Ya, T0 ini ya. Nanti ini sama dengan T0-nya. T0 di sini ada di kolom E26. Nanti E26 ditambah T2, T2-nya di kolom G26. G26 dibagi 2. Nah, sehingga nanti ini silakan Anda tarik ini di pojok kanan bawah ke kanan. Ada pertanyaan atau ada yang mau share screen? Punya saya error, Pak. Oke, atau mau share screen, Mas? Boleh saya screen, Pak. Sebentar ya. Sebentar. Terlihat, Pak, slide saya. Oke. Nah, yang punya saya ini error, Pak, bagian T1-nya. Oke, coba disama dengan dengan berarti kan nanti T0 berarti B T0 sudah 10 ya di situ. Ya, berarti sama dengan T0 ditambah B, Mas. B. Oh ya udah. B itu. B10 ditambah B10 tambah B10 ya, tambah B10 bagi 2. Ya. Nah, dia error kayak gini, Pak. Kalau Excel saya. Coba di OK dulu, Mas. Ya, selak kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Itu nanti yang 0 diklik. Iya. Enggak, nah begini yang terus. Fungsi yang di kolom C10 itu, Mas. Ininya, Pak. Enggak, bukan di situ. Di escape. Sini. Jadi no. Oke. Jangan, yang ditariknya mulai dari kolom C10, Mas. Nah, itu ditarik ke kanan. Begini, Pak. Kemudian formula, Anda coba klik file more option ya. Silakan diaktifkan di bagian iteration-nya ini. Enable iterative calculation yang di sini. Anda klik, kemudian ini biarkan default 100 dan 0,001, kemudian Anda OK di sini. Saya ulangi lagi, di file more option, di situ nanti ada di formulas, kemudian di bagian calculation option ini, nah ini ada enable iterative calculation, ini silakan di centangnya diaktifkan, kemudian diklik OK. Ya, Pak, sudah bisa, Pak, setelah dinyalakan tadi iterative calculation-nya. Ya, setelah itu ini ada klik calculate now. Nah, coba Anda klik. Iya, Pak, hasilnya sama, Pak, sudah. Bisa ya? Bisa, ya. Nah, oke. Jadi tadi itu problemnya adalah iterative calculation-nya di Excel itu belum Anda aktifkan. Jadi silakan masuk file more option, kemudian nanti di formulas silakan diaktifkan. Nah, jadi nanti kerjanya Excel ini seperti apa sih? Jadi si Excel ini akan men-trial dan error. Jadi misalnya ini temperatur 0 kan ini belum diketahui karena temperatur satunya juga belum diketahui. Jadi dia mengestimasi dengan cara men-trial misalnya T1 pertamanya misalnya 1000, terus dikalkulasi ke kanan, ternyata nggak match nih sama temperatur yang di 10. Dia akan mengulangi lagi sampai selisihnya nanti minimum. Sehingga nanti kalau ini di calculate now, ini akan berjalan terus sampai angka di belakang koma ini. Nah, tapi kan ini sudah konvergen. Ya, kira-kira ini